Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi untuk di sekolah seperti biasanya. Walaupun semester ini kita masih nggak bisa tatap muka, tapi kita tetap akan bisa belajar melalui daring. Oke, untuk materi pertama di semester ini kita akan bahas tentang teorema Pythagoras. Oke. Teman-teman bisa buka buku paketnya di bab teorema Pythagoras ya. Sekarang Bunda jelasin apa sih teorema Pythagoras itu. Nah, apa sih teorema Pythagoras? Nah, Pythagoras itu adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi sebuah segitiga siku-siku. Jadi intinya teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Tidak bisa kita gunakan untuk segitiga yang lain atau segitiga sama sisi atau segitiga sembarang. Jadi untuk mencari teorema Pythagoras kita hanya bisa menggunakan segitiga siku-siku. Oke. Nah, kira-kira di antara segitiga ini yang mana ya segitiga siku-siku? Nah, nanti coba teman-teman cermati, kira-kira seperti apa segitiga siku-siku. Oke, nah ini adalah bentuk segitiga siku-siku. Nah, AB itu disebut kaki segitiga, sedangkan BC disebut kaki segitiga juga. Nah, AC itu adalah hipotenusa atau kita bisa sebut garis miring. Nah, jadi AB dan BC itu adalah kakinya, sedangkan AC itu adalah sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, ini adalah gambar dari segitiga siku-siku. Nah, kalau dari gambar segitiga siku-siku ini, siku-sikunya ada di sudut B. Oke. Nah, ini ada gambar lagi. Apakah segitiga ini segitiga siku-siku? Nah, coba ada yang bisa memahami? Nah, kira-kira PQR ini apakah segitiga siku-siku? Ya kan? Segitiga siku-siku itu pasti mempunyai sudut siku-siku. Nah, kira-kira PQR ini mempunyai sudut siku-siku atau tidak? Nah, kalau segitiga tersebut tidak mempunyai sudut siku-siku, berarti segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. Jadi, PQR bukan segitiga siku-siku karena dia bukan segitiga siku-siku, maka dia tidak mempunyai hipotenusa. Nah, ini ada gambar. Kalau dari denah ini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah segitiga siku-siku. Ini adalah sisi miring, kemudian ini adalah garis atau kakinya, dan ini juga adalah kakinya atau sisi tegaknya. Sudutnya ada di sini. Berarti sudut siku-sikunya ada di sini. Oke. Nah, AB, nah itu sama hipotenusa. AC itu hipotenusa, sisi siku-siku atau tadi kita sebut dengan sisi tegaknya. Dan sudutnya ada di B, sudut siku-siku. Oke. Nah, kita sekarang mencari bagaimana kita bisa mencari sudut garis A, B atau C. Nah, kita harus mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, seperti apa sih rumus Pythagoras itu? Nah, di sini ada pembuktian untuk memperoleh rumus Pythagoras. Nah, kita perhatikan. Luas persegi merah itu atau L1 itu sama dengan A kuadrat. Nah, jadi yang persegi merah itu kita misalkan A kuadrat. Kemudian yang B, luas persegi yang biru atau L2 kita misalkan B kuadrat. Kemudian kita gabungkan nih semua kotak-kotak ini. Nah, dia akan bercampur. Nah, sehingga C atau menghitung C itu diperoleh dari atau L3. L3 itu adalah yang miring ini, yang perseginya miring, itu bisa kita peroleh dari L1 ditambah L2 atau luas persegi 1 ditambah luas persegi 2, atau L3 bisa juga A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah pembuktian yang pertama.
Nah, L3 itu biasanya sisi miring itu kita sebut dengan C, atau bisa disebut dengan C kuadrat. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mencari C kuadrat, itu berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah pembuktian yang pertama. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau segitiga siku-siku itu berlaku dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke. Ada juga pembuktian kedua. Perhatikan gambar. Keempat segitiga siku-siku di samping memiliki ukuran sisi yang sama. Nih, yang kedip-kedip itu sisinya sama, A, B, dan C. Oke. Dapatkah kalian menghitung luas persegi yang abu-abu di samping? Nah, ya, luas persegi abu-abu di samping adalah C kuadrat, karena di persegi yang abu-abu itu sisinya kita misalkan sebagai C, karena luas persegi itu kan sisi kuadrat, berarti C kuadrat. Nah, kalau kita gabung nih gambarnya. Nah, sekarang apakah luas persegi abu-abu tadi sama dengan luas daerah abu-abu sekarang? Oke, berarti luas abu-abu yang sekarang itu sama aja A kuadrat ditambah B kuadrat. Berubah kan? Ya kan? Ini kan yang A, sisi yang A kuadrat, garisnya hanya segini, dengan yang B kuadrat. Berarti sama dengan yang tadi. Kalau kita mau mencari C kuadrat, berarti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, jadi sama ya. Ini adalah pembuktian yang kedua. Kita cek lagi. Ada lagi pembuktian ketiga. Perhatikan gambarnya. Persegi besar di samping tersusun atas 4 segitiga siku-siku. Nah, yang memiliki panjang sisi A, B, C, dan D, A, B, dan C, dan satu persegi kecil. Jadi ini siku-siku, ini siku-siku, 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 dan ini perseginya kecil. Oke, berapakah luas yang berwarna kuning di samping? Nah, luasnya sama dengan C kuadrat. Kenapa? Karena ini sisinya adalah C, ya kan? C ini sepanjang ini, berarti luasnya adalah C kuadrat. Nah, kalau kita seperti ini, rubah. Nah, oke, sekarang berapa luas persegi yang warna kuning? Nah, kita lihat tuh. Oke, luas persegi yang kanan ditambah luas persegi yang kiri. Berarti kalau kita rubah seperti ini, berarti kan yang kuning hanya yang ini ya. Ini B, yang B besar. Ini yang A. Berarti sama dong. Luas persegi yang kuning itu kan tadi C kuadrat. Berarti untuk mencari C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita lihat yang kedip-kedip biru itu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini adalah pembuktian yang kedua. Nah, sehingga kesimpulannya untuk mencari segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C, dan sisi miring itu kita misalkan sebagai C, ketemulah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu. Ini ada contoh. Kaki-kaki 1 kita misalkan XY, kaki-kaki 2 YZ, ya kan? Nah, kalau XY-nya 5, YZ-nya 12, tinggal kita masukkan berapa sisi miringnya. Sisi miring kan XZ, berarti 5 kan A kuadrat, berarti 5 kuadrat ditambah B kuadratnya, B-nya 12, berarti 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 ditambah 144. Nah, C kuadrat itu kan untuk menghilangkan kuadratnya berarti yang sebelah kanan harus kita akar, sehingga harus kita akar. Jadi akar 169 sama dengan 13. Ini adalah cara untuk mencari sisi miring. Oke, sama ya. Ini ada contoh juga FH kuadrat. Nah, ini yang dicari adalah FG. FG itu adalah sisi yang tegaknya. Kalau mencari FG, berarti sisi miring dikurangi salah satu sisi yang tegak. Nah, sisi miringnya berapa? 10 kuadrat dikurangin sisi yang tegak GH 8 kuadrat. Nah, 10 kuadrat adalah 100.
100 dikurangi 64 sehingga hasilnya adalah akar 36. Maka panjang FG adalah 6. Seperti itu. Jadi kalau untuk mencari salah satu sisi yang tegak, caranya adalah sisi miringnya dikurangi salah satu sisi yang diketahui. Nah, ini ada contoh tripel Pitagoras. Nah, kita di sini ada kayak jenis-jenis angka yang biasa muncul dalam soal Pitagoras. Misalnya, di sini ada segitiga dengan ABC. AB-nya 3, BC-nya 4, AC-nya adalah 5. Nah, ini ada penjelasan ya, tidak, ya, tidak, ya. Nah, kalau misalnya yang ya, itu berarti merupakan angka triple Pitagoras yang biasanya muncul gitu kan. 3, 4, 5 biasa pasangannya. 5, 12 itu sisi miringnya berarti 13. Kemudian 8, 15 berarti sisi miringnya 17 gitu ya. 9, 12, 15 berarti sisi miringnya 15. Nah, ini yang YA atau ya itu merupakan triple Pitagoras atau jenis-jenis yang sering muncul nih dalam soal. 3, 4, 5 berarti sisi tegaknya 3 dan 4, maka garis miringnya adalah angka 5 seperti itu. Oke, apa lagi? Oke. Apa itu segitiga siku-siku dengan sudut khusus? Oh ya. Segitiga siku-siku itu pasti besar sudutnya adalah 90 derajat karena siku-siku itu besar sudutnya 90 derajat. Nah, jadi bisa menjadi sisi tegaknya bisa sudut 45 dan 45, bisa juga 30 dan 60. Kenapa? Karena salah satu buah segitiga itu besar sudutnya sebesar 180 derajat. Jadi, kalau siku-sikunya 90 derajat, berarti sisanya bisa kita bagi dua, bisa 45 dan 45 atau 30 60. Nah, ini adalah salah satu contoh dari segitiga siku-siku dengan sudut yang istimewa. Oke, ini ada latihan soal, ini sama. Ya, yang ditanya adalah hitunglah keliling sebuah segitiga siku-siku jika sisi-sisi yang saling tegak lurus berturut-turut 6 dan 8. Maka kita mau cari C kuadratnya, yaitu dengan cara A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya adalah 6, B-nya adalah 8. Maka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. 8 kuadrat adalah 64. Maka 36 ditambah 64 adalah 100. Nah, ini kan masih bentuknya C kuadrat. Nah, untuk menjadi C aja, berarti yang sebelah kanan harus kita akar. Sehingga akar dari 100 adalah 10. Jadi, sisi miringnya adalah 10. Pertanyaannya adalah keliling. Nah, sehingga kalau mencari keliling segitiga itu adalah menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Berarti 6 ditambah 8 ditambah 10 sehingga hasilnya adalah 24. Itu adalah keliling segitiga. Oke, teman-teman. Berikut adalah penjelasan tentang rumus teorema Pitagoras. Silakan dipahami video pembelajaran dari Bunda. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung bertanya via WhatsApp atau bertanya via Google Classroom. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.